Shalom Bapak Ibu semua. Shalom, selamat pagi. Selamat datang dan selamat beribadah kembali di GBI Citra 2. Saya percaya kita semua yang hadir di sini, kita sama-sama rindu, kita ingin beribadah, kita ingin memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu sebelumnya mari kita semua sama-sama satukan hati kita akan masuk di dalam doa. Segala pujian dan syukur Tuhan, kami naikkan hanya di hadapan-Mu Yesus. Karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang layak untuk kami puji, Allah yang layak untuk kami sembah. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan kami datang, kami mau Tuhan membawa hati kami, membawa hidup kami, untuk kami bisa menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Suara kita sembah Yesus Tuhan. Sembah Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Kami rindu Tuhan bersekutu dengan-Mu. Terimalah pujian dan sembah kami Tuhan. Karena Kau adalah Tuhan yang layak disembah, layak ditinggikan. Kami menyembah Engkau, Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk atas kasih-Mu, atas pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau begitu mencintai kami Tuhan. Yes. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidup kami mau menyembah-Mu Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, ya Tuhan, Engkau begitu mencintai kami Tuhan. Engkau yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami manusia Tuhan yang berdosa. Dengan darah-Mu, darah yang
Kami datang bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Padamu, oh Yesusku. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Ku sembah Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Kau ku sembah, terindah dengan darah-Mu. Ku sembah Kau, Bapa, Kau mulia, ku mau. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidup kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu Yesus. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Kau telah rela mati di atas kayu salib menanggung dosa kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita yang mau memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Tuhan, kita telah menang atas maut. Mari kita sama-sama bersorak-sorai. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Mari kita bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus.
tangan di atas kepala. Lebih dan lebih lagi untuk Tuhan, amin. Mari bersukacita dalam Tuhan, amin. Tuhan bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami, berkat tercurah. Naikkan yang tidak terjadi semuanya. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Ajaib terjadi. Sama-sama Tuhan. Langkah kita takkan terhenti, amin. Ayo ready. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Katakan, Roh Kudus membakar setiap kami. Haleluya. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Ayo ready. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Ajaib terjadi. Semuanya tepuk tangan di atas kepala. Yesus telah mati untuk kita. Yesus telah menebus kita. Amin. Katakan. Oh eh oh 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 eh oh oh. Semuanya. Oh eh oh 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 eh oh oh. Oh eh oh 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 eh oh oh. Everybody dance. Terima berkat Tuhan, amin. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh oh oh. Ajaib terjadi. Haleluya. Bisa Tuhan buat Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang dunia itu mengecewakan.
Terkadang apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan kita rencanakan. Tapi ingat, hanya ada satu pribadi yang tetap setia, yang tetap menunggu doa-doa kita. Apapun yang terjadi di hidup saudara, apapun yang terjadi dalam hidup Bapak dan Ibu, tetap segala sesuatunya itu yang terbaik dari Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Oh ya, haleluya Tuhan. Segalanya hanya bagimu Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Dengan iman katakan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Oh haleluya. Kau berfirman, yes Tuhan, Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang menyelamatkan kami Tuhan. Haleluya. Segalanya hanya bagimu Yesus. Bagimu Yesus, ku percaya padamu. Oh, berfirman, kami undang untuk Ibu Agustina. Sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, aku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Dengan yakin katakan, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Kami percaya kepadamu Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi kami orang yang percaya Tuhan, itu akan terjadi Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, yang dahsyat, yang tetap mengasihi kami apa adanya sampai hari ini Tuhan. Engkau bukan hanya mati buat kami, bangkit buat kami, tetapi Engkau memelihara kami, Engkau mengasihi kami sampai seperti ini Tuhan. Terima kasih Bapa, itu sebabnya kami mau terus Tuhan mengenal Engkau lebih lagi.
Dan Engkau berbicara kepada kami, Roh Kudus mengurapi setiap kami. Biar pewahyuan itu turun atas hidup kami. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu yang terbatas. Sehingga Tuhan setiap kami Tuhan boleh diberkati oleh karena pengurapan Allah turun atas kami semuanya. Terpuji nama-Mu, kami buka hati kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan. Saya percaya kita selalu dalam berkat Tuhan. Amin. Shalom semuanya. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau bulan ini temanya adalah hidup dalam kemenangan. Khusus minggu ketiga ini kita akan bicara soal menang atas kekecewaan. Kita mau belajar firman Tuhan ini supaya kita menjadi orang-orang yang menang atas kekecewaan. Ya, saya percaya setiap kita semua pernah mengalami yang namanya kekecewaan. Atau jangan-jangan sekarang masih ada dalam kekecewaan. Ya, kita pernah kecewa pasti ya. Tapi itu wajar-wajar aja. Boleh. Kecewa boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa. Tapi kalau sudah berdampak negatif itu yang nggak boleh. Jadi orang tuh boleh aja. Jadi ada istilah gini, it's okay not to be okay. Jadi nggak selalu tuh orang oke banget gitu loh. Enggak. Tapi harus tahu gak boleh kecewanya tuh kalau sampai punya dampak yang mempengaruhi kehidupan kita. Ya, ada seorang ibu dulu sama-sama dalam kepengurusan udah lama sekali. Dia bilang gini, saya baru masuk dalam kepengurusan lagi. Saya baru mau katanya. Soalnya suami saya udah lama banget gak mau ke gereja. Jadi sekarang dia udah mau ke gereja lagi. Jadi saya baru mau terlibat di dalam kepengurusan. Saya lupa di Perwil atau di mana begitu ya. Pokoknya saya ikut sama dia sama-sama terus dia bilang gini, kenapa? Saya tanya, Bu kenapa emang? Jadi suaminya itu niat banget, jadi waktu keluar negeri niat banget beliin hadiah buat gembalanya. Ya jadi dia beliin dasi, nah dia kasih gembalanya kan spesial dong dia sampai berburu gitu lah istilah hunting untuk hadiah gitu kan. Tiba-tiba ya kok nggak dipakai-pakai satu ketika. Waktu ada hamba Tuhan tamu pakai gitu temennya gembalanya itu dia tahu banget. Karena kan dia orang cari kan hadiah buat ini. Kok ya dipakai sama temennya berarti kan dia gak menghargai dong. Saya sampai kayak gitu rupa gitu cari hadiah kok gak dipakai gitu. Kok dikasih orang berarti itu dia gak menghargai saya dong kayak gitu. Jadi dia kecewa. Ya harusnya kalau ngasih ya udah gak apa-apa gitu kan. Kalau kita ngasih sama orang gak dipakai. Gak dimakan udah gak apa-apa ya ibu-ibu, bapak-bapak, ya semua saudara udah ngasih gitu loh ya. Mau dimakan mau enggak itu urusan dia gitu. Yang penting kita udah memberkati gitu loh. Berkatnya ntar turun sama kita. Tapi kalau kita kecewa gak ada berkat. Nah akhirnya 10 tahun gak ke gereja. Terus saya bilang untung aja ya. Jadi kalau enggak gitu ya nanti dalam rangka 10 tahun sebelum sampai 10 tahun dipanggil Tuhan gimana? Kita hadap malaikat. Kenapa enggak ke gereja gitu kan. Malu gara-gara dasi gitu kan. Aduh ya jangan sampai ya ini cuma ilustrasi aja ya. Tapi di Citra 2 enggak ada ya. Itu yang ada di Afrika Selatan gitu ya. Jadi jangan sampai kecewa boleh tapi jangan sampai kekecewaan itu mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Nah kalau Bapak Ibu siapapun ya itu kecewanya sama pendeta. Siapapun kami juga bisa mengecewakan sadar atau tidak sadar. Jadi kalau kecewa jangan kecewa ya pendeta juga manusia gitu kan. Mewakili pendeta gitu ya. Saya mewakili pendeta. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang kecewa sama kami gitu kan. Walaupun kami pastinya kalau sadar nggak mungkin dong mengecewakan Bapak Ibu. Dan mungkin ada juga yang kecewa sama pendeta atau pemimpin yang lain. Mewakili mereka. Ya pagi hari ini saya mau bilang mengucapkan gitu ya. Selamat hidup dalam kepahitan. Enggak. Maksudnya mewakili mereka saya minta maaf ya yang sedalam-dalamnya gitu ya. Jadi boleh kecewa tapi jangan sampai mempengaruhi gitu loh. Ya mempengaruhi kehidupan kita gitu. Jadi nggak bisa ibadah. Akhirnya kecewa di sini pindah lagi kecewa lagi. Udahlah sama aja. Nggak ke gereja nggak ibadah. Wah itu bahaya. Itu sudah mempengaruhi kehidupan kita ya. Jadi kalau orang yang kecewa kenapa bahaya sekali gitu ya. Karena kita menjadi orang-orang yang kata firman Tuhan terkutuk. Coba bilang kiri kanannya mau hidup dalam kutuk atau dalam berkat gitu kan. Coba bilang tanya gitu kan. Kalau orang yang kecewa berarti dia sama aja hidup dalam
mau jadi orang yang terkutuk. Kenapa? Karena Yeremia 17 ayat 5 dikatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan manusia artinya apa sih tadi? Oh, kok pemimpin begini ya? Kok dia begini ya? Kok ini dia begini ya? Itu namanya kita sudah mengandalkan manusia. Padahal firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang malang. Kenapa? Padahal firman Tuhan itu mau kita menjadi orang yang diberkati, ya. Mengapa kecewa? Secara umum orang kecewa karena punya harapan, kemudian kenyataannya segini gitu ya. Punya harapan segini, kenyataannya segini. Jadi harapan dan kenyataan tidak sama, tidak seiring gitu ya. Punya harapan tinggi gitu kan. Oh, punya harapannya suaminya bakalan begini, ternyata kenyataannya enggak gitu kan. Oh, harapannya nih bosnya bakalan gini-gini, kenyataannya orang tuanya begini-begini, pengharapannya gitu ya, harapannya, tapi kenyataannya kok begini gitu. Makanya orang kecewa. Nah, William Shakespeare seorang pujangga atau seorang juga dramawan dia ya. Dia mengatakan gini, ekspektasi merupakan akar dari segala sakit hati. Ekspektasi itu apa sih? Kalau kita, itu beda ya, beda dengan cita-cita, beda dengan visi. Kalau visi kan itu buat kita kejar goalnya buat diri sendiri, itu bisa. Tapi yang namanya ekspektasi itu harapan kita buat orang lain gitu loh, buat situasi baik, buat orang lain berubah dan segala macam. Itu bakalan kita, kata William Shakespeare, itu jadi akar segala sakit hati. Kenapa? Kalau kita mengharapkan orang lain atau situasi dan segala sesuatu itu sesuai dengan harapan kita, pastinya kita akan jadi orang yang sakit hati, gampang kecewa. Karena pastinya yang kita tidak bisa ubah itu kita sulit mengubah, kita cuma bisa berdoa. Kita mau rubah suami kita gak bisa. Kita cuma bisa berdoa supaya Tuhan menjamah hidupnya, bukan kita yang ubah. Nah, kalau kita yang berekspektasi dia berubah gitu ya, jadi Power Ranger berubah gitu kan, berubah setia gitu kan, berubah sabar gitu kan, berubah perhatian gitu kan. Ekspektasinya begini, kenyataannya segini. Nah, kenapa? Karena kita nggak bisa ngerubah suami kita. Yang bisa kita ubah adalah diri kita dan generasi di bawah kita. Kita ajarkan anak-anak seperti ini dan segala macam. Kita bisa selama umur 0 sampai 12 tahun. Setelah 12 tahun ke atas juga gak boleh kita seperti itu roba langsung kayak gitu, gak bisa ya. Jadi seperti itu. Berikutnya murid Tuhan Yesus juga pernah kecewa. Kenapa? Karena mereka punya harapan segini. Oh, bakalan nih Tuhan Yesus ini adalah Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Begitu kan, hebat banget. 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang lebih kan. Wah, bisa menyembuhkan orang lumpuh, orang buta dan segala macam. Ini loh bakalan jadi superhero. Mesias yang dinanti-nantikan, tetapi kenyataannya dia dicambuk, dia disalib. Kok kayak gitu? Kok bangkit, katanya bangkit tapi nggak ada, mana gitu. Makanya murid-murid itu balik pulang ya, pulang kampung ke Emmaus. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara baca di rumah dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 itu secara keseluruhan kisahnya. Tapi kita mau baca ayat 30 sampai 32 aja. Ya, kita boleh baca sama-sama. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Nah, saudara, murid-murid ini juga kecewa, tapi bersyukurnya dari ayat yang kita baca dikatakan mereka kembali lagi ke Yerusalem. Bahkan hati mereka berkobar-kobar gitu kan. Mereka bilang, bukankah hati kita berkobar-kobar ya? Kemudian kalau kita baca nanti ayat seterusnya, mereka kembali ke Yerusalem. Bertemu dengan murid-murid yang lain. Gak jadi tuh kecewanya batal gitu kan. Kenapa? Karena mereka mengalami kemenangan atas kekecewaan. Apa sih rahasianya? Nanti kita akan belajar ya. Jadi apa sih yang membuat alasan orang tuh kecewa? Ada banyak hal. Ya, segala sesuatu
situasi bisa mengecewakan. Situasi sekeliling kita, barang di sekitar kita, orang di sekitar kita. Orang terutama orang dekat. Gak mungkin ya waktu kita bawa mobil kemudian diserempet gitu kan, ada motor terus tiba-tiba orang biasanya yang salah lebih marah kan. Wah dia marah-marah, yang bawa mobilnya gak benar, bla bla bla. Kita marah, paling kita kesal aja kan. Tapi bukan kecewa, kenapa? Karena dia gak deket, ya udah biarin aja gitu kan. Paling ya udah urusannya beres sudah. Tapi coba yang buat kecewa adalah orang terdekat kita, suami kita, istri, orang tua kita, anak, mertua, menantu dan sebagainya begitu kan. Pendeta kita, pemimpin kita, bos kita, orang-orang yang dekat. Yang harapan kita itu, oh dia ngerti saya dong harusnya. Tapi kenyataannya gak sama. Gitu kan. Jadi segala sesuatu, segala hal bisa mengecewakan hidup kita. Every single things in our life. Segala sesuatu apa aja bisa mengecewakan hidup kita. Ya, jadi nah biasanya alasan orang kecewa itu harapan kecil tidak terwujud. Ya, harapan kecil nggak terwujud. Jadi orang punya harapan, ya gitu aja kok nggak bisa sih penuhi. Begitu aja kok nggak bisa gitu ya. Need yang tidak terpenuhi itu bisa jadi alasan orang kecewa. Ya, setiap kita tuh punya needs, kebutuhan. Kebutuhan kecil ya misalnya ya, salah satunya adalah bahasa cinta. Dipenuhi bahasa cinta kita. Makanya Bapak Ibu yang sudah nikah cobalah Google, di searching di Google bahasa cinta pasangan kita apa sih gitu loh. Selain kita tahu bahasa cinta kita. Tapi kan yang namanya pasangan harus memenuhi kebutuhan pasangan ya kan. Misalnya kebutuhan pasangannya, kan setiap kita punya 5 nih bahasa cinta. Tapi paling enggak kita pengennya tuh dipenuhi yang nomor 1 dan 2 itu. Kalau kita bisa memenuhi kebutuhan pasangan kita nomor 1 dan 2 sebenarnya udah aman. Walaupun semua kita punya 5-5-nya. Misalnya pujian, pemberian gitu ya, gift. Kemudian apa sih, kebersamaan, orang mau jadi temani ya kan, waktu, tentang waktu gitu ya. Kemudian apa lagi? Bantuan, dibantu gitu kan. Kemudian apa, pujian, pemberian, bantuan, kebersamaan, sentuhan, ya sentuhan, peluk dan segala macam itu ya, jadi 5 itu. Nah biasanya kita punya apa, yang paling tingginya apa? Nah itu kita berharap pasangan kita ngerti. Nah, ada seorang ibu lagi makan sama-sama nih keluarga. Nah dia pakai token ya, listriknya token. Kayak saya juga pakai token gitu ya. Jadi kan kadang-kadang bisa lupa, saya aja bisa lupa. Makanya saya langsung isi dulu, setiap bulan isi. Nanti saya suruh Pris, nanti nih kalau udah mau ini isiin tolong ya. Kadang-kadang juga bisa lupa. Nah lagi makan enak-enak gitu kan, tiba-tiba listrik mati. Langsung bilangnya suaminya apa? Udang, ngurus rumah tangga aja gak tahu. Gak bisa ya kamu yang gak becus. Panggil istrinya tuh selalu kalau istrinya buat kesalahan panggilnya udang. Tahu nggak udang? Udang tuh kan kotorannya taruh di kepala kan. Artinya nggak punya otak gitu loh, orang yang punya otak kan. Aduh menghina banget kan. Buat orang yang mungkin bahasa cintanya tadi kebersamaan mungkin nggak terlalu bagaimana banget. Tapi kalau yang bahasa cintanya si istri itu pujian, kata-kata gitu kan. Wah itu buat dia kayak dibom gitu kan. Nah jadi harus ngerti dong pasangan. Nah suami gitu kan, suami juga sama bahasa cintanya kata-kata. Seringkali suami gak bisa diandelin, apa-apa juga gak bisa diandelin. Gak becus jadi suami. Wah itu kata-kata udah kayak ngasih bom sama suami. Ya dia harus ngerti gitu kan. Nah bapak-bapak gitu kan kalau istrinya apa bahasa cintanya pemberian, gift yang nomor 1 gitu kan. Nah itu harus kalau ulang tahun jangan lupa tuh hadiah. Kalau pergi dari mana-mana bawain oleh-oleh gitu loh. Gak ada, gak bisa, gak sempet. Beliin apa kayak di bandara kayak beliin apa kecil kayak apa ya. Roti gitu loh 2 potong gitu kan. Apalah pokoknya dia senang banget kalau dikasih. Nah kalau ulang tahun jangan sampai gak kasih surprise gitu loh hadiah. Wah itu jadi kayak gimana, kayak gak berarti hidup dia. Ya jadi terutama beliin bunga lah, beliin kue ulang tahun. Apalagi bunga deposito ya, yang gak bahasa cintanya pemberian pun itu yang namanya bunga bank semua berbunga-bunga. Perempuan gitu ya. Jadi nah rahasianya ibu-ibu kalau misalnya bahasa cintanya ibu-ibu itu pemberian, pas ulang tahun suami lupa gitu gak apa-apa.
Ibu-ibu kayak 2 minggu yang lalu apa 3 minggu lalu ya, 1 bulan lalu ya. Pokoknya seorang hamba Tuhan waktu di BBI. Dia tuh udah gak usah punya ekspektasi sama suami. Dia beli bunga, beli kue ulang tahun, abis itu apa? Selfie, cetek. Oh, dia kirim ke orang lain. Oh, itu pasti suaminya romantis banget. Kasih bunga, kasih kue ulang tahun padahal dia beli sendiri. Apa susahnya begitu kan? Ngapain kita harus jadi orang yang terlalu punya ekspektasi gitu loh. Iya kan? Ngapain terlalu begitu kan? Akhirnya hal kecil kalau kita punya ekspektasi, ya kenapa begitu aja gak bisa dipenuhi. Akhirnya jadi kecewa. Ada seorang anak Tuhan dia melayani waktu kami pelayanan di satu daerah ya di luar Pulau Jawa. Itu udah rajin banget, pintar ngelukis, pintar dekor dan segala macam gitu kan. Terus akhirnya waktu itu pasang pohon Natal, gerejanya tinggi ya, lebih tinggi dari ini. Pohon Natalnya tinggi sekali. Terus miring gitu, miring sedikit padahal miringnya. Itu padahal belum hari H. Nah gembalanya datang gitu kan, gembalanya memang militer kan. Langsung, ini siapa yang pasang pohon Natal? Ini kalau udah miring begini pasti yang lain juga gak benar nih katanya. Wah dia dengar padahal lagi ngelukis-ngelukis gitu. Tapi bersyukurnya ini orang hamba Tuhan ini luar biasa. Dia gak ngacak aja, dia tetap aja melayani gitu. Tapi berapa banyak orang yang rasanya harusnya dipuji, harusnya wah luar biasa ya udah kerja dan segala macam. Gak dapet. Nah itu bisa mengecewakan ya. Yang berikutnya kecewa, kenapa sih alasan orang kecewa? Biasanya gak puas dengan apa yang kita terima. Kalau kita gak puas dengan apa yang kita terima, kita bisa kecewa. Kita gagal, bahkan orang bisa kecewa dengan diri sendiri. Ada orang kecewa rasanya salah gitu mengerjakan sesuatu yang akhirnya jadi fatal gitu ya, gagal. Dia bisa gak bisa ngampuni diri sendiri gitu ya. Bahkan ada orang yang sampai jeduk-jedukin kepalanya sampai keluar kata-kata BE dan segala macam untuk diri dia sendiri gitu ya. Jadi kenapa? Karena dia gak bisa mengampuni diri dia sendiri, gak bisa menerima gitu lah. Apa yang gak puas dengan apa yang dia terima. Sama Tuhan pun banyak orang yang kecewa sama Tuhan. Ada seorang ibu sama-sama waktu itu kuliah konseling. Dia bilang gini, saya baru mau masuk lagi konseling. Dia umurnya udah lebih tua dari saya waktu itu. Dia bilang, saya bersyukur udah dipulihkan Tuhan. Dulu saya gak bisa katanya sama Tuhan. Saya sama suami itu melayani kesini melayani aktif. Tapi kok ya doa saya gak dijawab Tuhan. Sementara ada orang yang gak melayani Tuhan biasa-biasa aja doanya selalu dijawab Tuhan. Saya kecewa. Anak saya kena narkoba, saya udah berdoa supaya Tuhan pulihkan. Ya jangan sampai dia begini dan segala macam, udah direhab, kena lagi narkoba lagi, memalukan dan segala macam. Kok Tuhan gak bela? Dia rasanya kecewa sama Tuhan. Ya seolah-olah Tuhan gak nganggap dirinya, gak berarti, gak puas dengan apa yang dia terima. Ada banyak alasan untuk kita kecewa. Ada orang yang kecewa karena apa? Kecewa mendalam karena sebuah kehilangan. Atau perubahan yang besar, misalnya kena PHK seperti zaman sekarang banyak orang kena PHK, bangkrut usahanya begitu kan. Atau keluarga yang istilahnya suaminya meninggalkan dia, cerai, selingkuh dan segala macam, jatuh miskin begitu. Itu adalah alasan kecewa yang mendalam. Nah banyak orang seperti itu. Ada seorang tante yang bilang begini, saya sangat kecewa sama ponakan saya. Saya lebih baik pelihara anjing daripada ponakan saya, sampai kasar gitu ya. Dia bilang saya dulu sama suami punya keponakan. Saya rawat dia dari kecil, kami gak punya anak. Kemudian suami saya memang gak lama meninggal. Ya udah saya tidak menikah lagi. Terus saya rawat dia, saya menjalankan usaha yang saya ditinggalkan oleh suami. Dan kemudian sampai anak ini sekolahkan ke luar negeri. Waktu dia udah bangkrut, ya namanya orang mungkin dia nggak inovasi begitu ya dalam usaha, akhirnya bangkrut. Orang ini udah berhasil, keponakannya udah berhasil, ditelepon aja nggak mau angkat katanya. Dari zaman dulu, zaman BlackBerry atau apalah, dia kasih kabar nggak mau, sedikit pun nggak mau. Takutnya mungkin dimintain bantuan dan segala macam. Dia bilang saya kecewa. Dan sampai akhirnya kecewaan itu akhirnya buat dia jadi penyakit gitu ya, kena cancer. Jadi kalau kita simpan kekecewaan itu akibatnya fatal sekali ya. Jadi jangan sampai simpan kekecewaan. Nah akibat kecewa biasanya orang apa? Sedih. Murid-murid ini waktu berjalan, di tengah-tengah perjalanan mereka dalam keadaan sedih, Yesus ada. Mereka tetap sedih. Kenapa? Karena mereka kecewa.
Mesias yang dinanti-nantikannya, dia berharap Mesias itu adalah Yesus yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi waktu itu, ya kan? Tetapi ternyata Yesus nggak berdaya. Kok Yesus dianiaya begitu aja, nggak ada pembelaan apa-apa, mujizatnya mana, nggak ada gitu kan? Terus katanya bangkit kok nggak ada, belum kelihatan. Mereka ditutupi dengan kesedihan. Nah, orang yang kecewa bisa jadi sakit hati, bisa jadi kesal, bisa jadi balas dendam, bisa jadi berbuat jahat. Konon ceritanya kenapa Hitler sampai membunuh orang Yahudi kurang lebih 6 juta orang. Walaupun bukan Hitler yang bunuh sendiri ya, tapi dia memakai kekuasaannya untuk memerintahkan orang Yahudi dibunuh. Di mana-mana dibunuh sampai 6 juta. Itu pembunuh yang luar biasa, banyak banget, jahat sekali ya. Kenapa? Karena dia punya papa tiri, katanya itu benar-benar galak gitu ya. Jadi dia rasa teraniaya. Kemudian dia punya pacar, ya pernah pacaran dan ditinggalkan oleh pacarnya, itu juga orang Yahudi. Jadi Hitler itu secara stereotip dia langsung bilang orang Yahudi itu enggak benar, orang Yahudi itu jahat, orang Yahudi itu perlu dihabisin. Kenapa? Karena enggak benar semuanya. Jadi kalau orang begitu kan, biasanya kan kalau kita punya stereotip, oh orang yang begini pasti orang suku ini begini, orang suku itu. Nah Hitler seperti itu. Makanya dia kejam sekali berbuat jahat. Kenapa? Karena kecewa. Orang yang kecewa bisa jadi marah, apatis, curiga, berbuat yang bertentangan. Pak Markus pernah cerita bagaimana dia kecewa waktu belum lama kuliah. Mungkin belum sampai setengah tahun. Kemudian dia lagi jalan ya di kampus. Suruh bantuin anak-anak seminari, bantuin bawain buku-buku dipindahin. Nah karena gak tahu mau dipindahin kemana, gak ada instruksi. Pas lagi dia bawa itu gak ada yang lain gitu. Jadi ya udah taruh di pojok. Pas gak lama dia taruh, ternyata pemimpin yang buat dia adalah seorang yang harusnya jadi idola. Karena membawai juga pendeta-pendeta yang lainnya, tiba-tiba marahin dia. Mata lu di mana? Naruh di sini dan segala macam. Bukannya terima kasih udah dibantuin, tapi kata-kata itu. Wah langsung apa? Sejak itu kuliahnya gak benar, pernah ceritakan cuma 1 buku. Kadang-kadang juga kuliah, kadang-kadang enggak, nilainya ancur-ancuran. Kemudian pernah juga gak melayani, bahkan gak ke gereja. Dengar Natal, lagu-lagu Natal gak menyentuh hati dia. Sampai akhirnya karena tinggal di Depok, waktu itu tinggal di tempat tante yang buka persekutuan begitu. Betulin listrik dan di situ kesetrum sampai terlempar gitu ya, untungnya nggak meninggal, sekian meter. Dan di situ menangis, sadar kalau dia sudah ninggalin Tuhan. Kenapa? Karena kecewa. Jadi kecewa itu bisa berakibat yang sangat fatal. Bahkan orang yang kecewa bisa mencelakakan diri sendiri dan bisa mencelakakan orang lain. Kalau kita baca di Alkitab, mencelakakan diri sendiri bisa sampai bunuh diri. Di Alkitab kalau saudara baca itu Ahitofel, itu bunuh diri. Kenapa? Karena Ahitofel itu dulunya nasihatnya diterima. Dia penasihat Daud. Diterima oleh Daud, dipakai. Oke. Tapi kemudian dia beralih ke Absalom. Nah, karena nasihatnya diterima oleh Absalom. Ternyata yang berikutnya waktu pertama diterima, tapi berikutnya nasihat Ahitofel gak dipakai oleh Absalom. Dia berpikir dia kecewa berat. Kenapa? Karena ini jangan-jangan keduanya gak mau pakai dia lagi. Jangan-jangan nanti dia juga akan gak dipakai selamanya. Dia kecewa. Kenapa? Kok udah dibantuin, udah dibelain, kenapa gak dipakai lagi dia gitu. Jadi kekecewaan itu. Nah sebelum dia bunuh diri dia udah beresin semua ya. Bunuh diri tapi beresin dulu gitu ya nih Ahitofel ini. Kemudian dia bunuh diri. Kenapa? Karena kekecewaan. Itu sebabnya Bapak Ibu jangan pernah simpan kekecewaan. Karena orang yang simpan kekecewaan sama aja dia simpan di rumahnya mayat. Bapak Ibu pernah simpan di rumah Bapak Ibu mayat? Mungkin kalau zaman dulu kita di rumah kita ada ya orang tua meninggal zaman dulu kan. 1 minggu begitu kan, paling lama 1 minggu kan. Gak mungkin lama-lama, gak mungkin juga berapa mayat, 1. Itu pun karena kita penghargaan zaman dulu, penghargaan orang tua di rumah. Kalau sekarang ada rumah duka gak perlu kan, gak perlu di rumah begitu kan. Nah artinya gini, kalau orang yang simpan kekecewaan itu sama aja simpan mayat di rumahnya. Lama-lama berbau busuk. Jadi keluar kata-katanya pasti kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang menusuk orang, kata-kata yang berbau busuk. Bukan memberkati orang, pastinya kalau orang simpan kepahitan, kekecewaan.
Kalau misal kekecewaannya satu, kalau kekecewaannya banyak sama aja kita simpan mayat di rumah kita banyak. Kita punya kecewa dengan si A, si B, si C, situasi D, situasi E. Kemudian dengan apa bisa 10. Bayangkan kalau di rumah kita ada 10 mayat, lama-lama yang tinggal di rumah akan mati pelan-pelan. Karena bakteri sakit lama-lama mati. Orang yang kecewa juga sama seperti itu. Dia simpan di hatinya kecewaan, lama-lama sakit. Sakit fisik atau somatis fisik gitu kan. Lama-lama dia akan menggerogoti diri dia, mati secara rohani. Dia nggak mau lagi hubungan sama Tuhan, dia nggak mau lagi hubungan dengan sesama dan sebagainya. Kenapa? Karena orang yang simpan kekecewaan sama seperti orang simpan mayat. Makanya jangan simpan mayat. Coba bilang kiri kanannya, jangan simpan mayat. Ya kan? Jangan simpan kekecewaan dalam hidup kita. Gitu kan? Amsal 4 ayat 23 bilangnya gini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ memancar kehidupan. Jaga hati kita. Proteksi. Ya, tadi saya bilang di akhir khotbah kalau ini proteksi itu sekarang nggak apa-apa di sini dulu di tengah-tengah. Proteksi gini, kalau punya HP Bapak Ibu, coba Bapak Ibu punya HP yang lagi pegang HP karena mau lihat firman Tuhan ya, karena mau baca Alkitab ya, bukan mau jawab WA. Nah, pasti ada apanya? Anti gores, ada proteksi kan? Ya kalau supaya jatuh anti pecah gitu ya. Ya anti pecah gitu kan, anti gores. Ada kan Bapak Ibu bela-belain beli minimal yang berapa lah, nggak tahu berapa, ada yang mungkin 50.000, yang asli bisa berapa ratus ribu gitu kan. Kita HP kita aja kita proteksi, hati kita proteksi nggak? Harusnya anti gores disimpan, dipakai ya. Kita coba kita mau bilang saya mau punya anti gores, ya kan? Anti gores di hati ini bahaya sekali nih, ya kan? Anti pecah, anti gores. Jangan sampai jadi orang percaya Tuhan kepahitan di sini, kecewa di sini, pindah sini, sama lagi diperhadapkan Tuhan. Karena belum lulus. Kalau kita belum lulus nanti ujiannya sama gitu loh. Kecewa judulnya. Sama ujiannya di mana-mana sampai seumur hidup kita. Kecewa judulnya. Kenapa? Karena kita gak kasih anti gores, anti pecah tuh, anti kecewa. Ya itu sebabnya pagi hari ini, siang hari ini kita mau belajar nih. Gimana sih caranya menang atas kekecewaan? Dari bacaan yang kita baca ya, dibilang apa tadi? Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Waktu Yesus diajak makan, dipaksa diajak makan gitu ya, mampir dulu ke rumah Kleopas dan temannya ini. Akhirnya Yesus melakukan apa? Perjamuan kudus. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Mereka makan perjamuan kudus langsung beng gitu ya. Langsung mereka sadar, oh ini adalah Mesias itu. Ini adalah guru kita yang sudah bangkit itu. Makanya langsung kan Tuhan Yesus dalam sekejap langsung terbukalah mata mereka. Dan langsung Tuhan Yesusnya gak ada lagi. Mereka kembali ke Yerusalem, disadarkan. Yang pertama kalau kita mau menang dari kekecewaan, yang pertama kita harus ingat kasih Tuhan. Ingat kasih Tuhan. Nah ini salah satunya sarana untuk kita ngalami terus kasih Tuhan, perjamuan kudus. Makanya kalau Bapak Ibu ada perjamuan kudus jangan tinggalin ya. 2 sakramen itu, sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Itu adalah alat anugerah Tuhan. Bukan berarti kita jadi magic, bukan. Tetapi itu juga salah satu sarana kita ngalami Tuhan. Selain setiap hari harusnya kita ingat salib Tuhan, ingat kasih Tuhan, ya ingat salib Tuhan. Mereka diingatkan bahwa itu loh malam perjamuan kudus, malam perjamuan terakhir Yesus berkata inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Untuk menebus dosa manusia, mereka diingatkan kasih Tuhan yang luar biasa. Bahwa mereka salah gitu loh. Mereka tuh enggak lihat Tuhan itu begitu mengasihi manusia sehingga mau mati di kayu salib. Nah ketika mereka sadar kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang sampai mau rela mengorbankan dirinya di kayu salib, mereka sadar. Mereka menang dari kekecewaan. Mereka kembali ke Yerusalem. Nah kuncinya untuk kita menang atas kekecewaan kita, ingat kasih Tuhan. Ya ingat kasih Tuhan melalui karya salib Tuhan. Kenapa? Karena di dalam salib Tuhan, ya di atas salib itu ada pengampunan.
Coba kita ingat kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau bukan karena pengampunan Tuhan, kita nggak mungkin diselamatkan. Perbuatan baik kita, apapun yang kita kerjakan, amal dan segala macam ibadah kita mungkin setiap hari, kalau perlu kita di gereja lah. Bapak Ibu Gembala, saya tiap hari rela ke gereja 2 jam nggak apa-apa supaya saya bisa diselamatkan. Nggak ada, cara seperti itu pun nggak bisa menyelamatkan kita. Kecuali karena pengampunan Tuhan. Karena yang namanya dosa warisan dan dosa perbuatan kita tidak mungkin bisa ditebus oleh diri kita sendiri. Hanya karena kasih Tuhan, hanya karena ada pengampunan di atas salib itu kita dibebaskan. Itu sebabnya kalau kita mengingat kasih Tuhan, ada orang yang nyakitin kita seberapa sih? Saya pernah khotbahkan kan bagaimana seorang yang hutangnya sekian banyak, kemudian sudah dibebaskan, hutang kamu gak bakalan bisa bayar lah sampai berapa puluh tahun juga gak bisa. Hutangnya begitu banyak. Kemudian ada seorang temannya, seorang lagi yang punya hutang cuman hitungannya waktu itu cuma berapa gitu loh. Sedikit sekali perbandingannya berapa kali lipat. Kemudian dia apa istilahnya dia aniaya. Nah makanya waktu tuannya itu mendengar seorang itu kok bisa ya dihutangnya dibebasin sekian banyak harusnya seumur hidup juga gak bisa bayar utang. Kok bisa sama orang lain yang cuma punya utang sedikit kok kamu mau nagih gitu loh. Bahkan menganiaya, makanya langsung kamu gak tahu terima kasih udah langsung diserahin ke algojo. Hidup kita juga gitu. Kalau kita melihat orang lain cuma berbuat gitu yang tadi menyakitkan sedikit dan segala macam perbuatan yang kecil dan segala macam. Kemudian kita langsung hitung-hitung sebenarnya kita gak ingat kebaikan Tuhan. Harusnya apapun dalam hidup kita ya sudah rilis, ampuni dia. Yusuf kenapa begitu diberkati Tuhan? Yusuf itu dianiaya sama keluarganya begitu kan, sama kakak-kakaknya, dibuang gitu kan, jadi budak, kemudian juga wah akhirnya di budak juga jadi fitnah dan segala macam, masuk penjara. Tapi waktu saudara-saudaranya rekonsiliasi, minta maaf begitu kan, dia bilang apa? Engkau mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan punya rencana yang besar untuk aku, untuk dia memelihara segini banyak bangsa yang besar ini. Jadi dia nggak pernah simpan kekecewaan itu. Dia tahu Tuhan punya rencana yang besar atas hidup dia. Jadi kalau kita mau jadi orang yang diberkati Tuhan, coba ingat selalu kasih Tuhan. Ingat selalu salib Tuhan. Karena di dalam kasih Tuhan itu, di dalam salib Tuhan itu ada pengampunan. Di salib Tuhan, karena kasih Tuhan itu juga ada apa? Ada penerimaan. Saudara kalau kita nggak bisa menerima, ada banyak orang yang kecewa dengan latar belakang dia. Saya mau katakan kalau orang gak bisa nerima latar belakang dia sebagaimana dia ada, itu pasti gampang banget kecewa. Kalau misalnya kita dilahirkan dari suku apa, kita gak bisa terima. Dilahirkan dari anak urutan keberapa, saya kenapa lahir jadi anak 1 gitu kan. Jadi kayaknya beban banget. Wah, atau kenapa saya anak bungsu, jadi saya dioverprotect dan segala macam. Atau kenapa saya rambutnya keriting, kenapa saya suku ini begitu kan. Kenapa saya lahir di keluarga miskin, kenapa saya lahir bapak saya penjudi, kenapa saya lahir di bapak saya yang otoriter, sampai saya ada orang yang gitu sampai dikunciin di kamar, kalau hukum bapaknya itu di kamar mandi gelap langsung rambut dimasukin ke bak gitu ya, sampai udah mau meninggal. Ada yang digantung, ada dulu kami ikut pemulihan digantung sama bapaknya itu ya, digantung udah sampai kayak di tangannya begitu, sampai gantung-gantung, ampun bapaknya tetap nggak mau lepasin. Ada yang sampai kayak gitu. Kenapa saya lahir begini? Kenapa mungkin mamanya pelacur begitu kan? Ada juga yang begitu kan? Kenapa keluarganya miskin, bangkrut dan segala macam? Ada yang begitu. Kenapa papa saya mabok, suka main perempuan begitu kan? Kenapa papa saya begini? Kenapa mama saya begini? Kalau kita nggak bisa menerima keadaan kita, siapapun kita lahir, sebagaimana kita apa adanya, kecewa dengan apa yang kita ada seperti itu, kita akhirnya jadi orang yang self pity. Saya mau katakan orang yang seperti ini gampang sekali kecewa kalau dia nggak berdamai. Harus dia berdamai, menerima. Ingat kebaikan Tuhan. Yesus itu bisa menerima kita apa adanya loh. Kita itu diperdamaikan Tuhan bukan karena perbuatan baik kita. Kita diterima apa adanya, kita orang berdosa. Sampai hari ini pun siapa yang tiap hari nggak berdosa? Ada pasti pelanggaran. Kita langsung bilang Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya sudah salah Tuhan. Tuhan terima kita enggak? Terima. Berapa banyak kesalahan yang kita buat tapi dia terima. Nah kalau kita enggak bisa terima latar belakang kita itu ya hati-hati.
Kemudian ada pendamaian, dikasih Tuhan, disalib Tuhan ada pendamaian. Tuhan itu tidak melihat kita siapa kita, perbuatan kita, tetapi kenapa kita bisa tetap diterima Tuhan? Karena Tuhan hanya mendamaikan kita. Korban grafirat Yesus yang dilihat, istilahnya darah Yesus yang sudah dicurahkan itu yang dilihat Tuhan. Sehingga kita diterima Tuhan apa adanya. Nah ini yang harus kita lakukan dalam hidup kita sama orang lain seperti itu. Kita bisa terima keadaan orang lain, keadaan pasangan kita harus bisa terima gitu. Kita bisa terima mertua kita atau siapapun dia. Kita harus bisa berdamai. Ya jangan pernah denial, jangan pernah nolak perasaan gitu ya. Itu yang salah orang banyak kan nolak. Enggak kok, saya enggak begini kok, saya enggak kecewa kok, saya enggak marah, itu salah. Saudara caranya menerima, caranya berdamai, saudara harus akui. Ya, kalau saudara mau menang dari kekecewaan, saudara akui. Misalnya saudara kecewa sama suami. Tuhan saya marah banget Tuhan, saya kecewa banget sama dia. Saya sebel banget begini. Kita akui perasaan itu sama Tuhan, itu yang namanya self talk sekaligus ngomong sama Tuhan. Tapi saya tahu Tuhan itu yang terbaik yang Tuhan kasih. Suami saya harus belajar tunduk sama suami saya. Karena dia yang terbaik yang Tuhan kasih. Itu belajar begitu atau sama orang lain. Jadi kita harus akui perasaan kita dan kita berdamai. Kita terima keadaan itu. Itu yang kita harus lakukan ya. Kemudian yang kedua adalah fokus pada hal yang positif. Ya, kenapa murid-murid itu menang atas kekecewaan? Waktu Tuhan Yesus tadi kan ia memecah-mecahkan roti, kemudian membagikannya, memberikannya. Nah, murid-murid itu terima pemberian anggur, roti yang dipecah-pecahkan oleh Yesus. Dia ingat kembali waktu perjamuan terakhir. Dia ingat apa yang diberikan oleh Tuhan. Kalau saudara mau menang atas kekecewaan, saudara ingat yang diberikan Tuhan. Yang masih diberikan Tuhan, hal positif artinya. Yang diberikan Tuhan yang masih ada. Kenapa banyak orang kecewa? Karena dia mikirinnya, kenapa ya saya nggak seperti ini ya? Kenapa ya saya nggak seperti keluarga ini ya? Kenapa ya saya nggak bisa usaha kayak dia ya? Kenapa ya saya begini? Yang kurang dari kita. Itu namanya kita berpikiran negatif. Tapi coba kita melihat yang masih ada dalam diri kita apa sih? Yang masih ada dalam diri kita masih dikasih nafas hidup. Masih ada potensi, masih ada apa, itu yang harusnya kita lihat. Ada temannya Pak Markus kurang lebih yang dia ceritakan tuh 3 orang kalau gak salah itu pernah. Jadi dalam satu kegerakan udah lama-lama jadi akrab, akhirnya usahanya dipercayakan sama temennya. Nah dianya pelayanan gitu ya, lama-lama tiba-tiba jadinya sahamnya 0 gitu. Orang yang mempercayakan kepada teman malahan istilahnya dicipoa gitu ya, dibohongin sampai begitu rupa sampai 0 gak punya apa-apa lagi gitu loh. Harusnya kan dia sudah ditolongin tahu diri kan, ternyata bisa jadi walaupun dia istilahnya orang Kristen gitu ya. Tapi ini luar biasanya ini dari yang diceritakan itu semuanya walaupun dibikin 0 tapi mereka gak pernah kecewa. Oh udah. Yang ada sama mereka apa? Yang salah satunya yang satu itu diceritakan bahwa istrinya tuh masih punya perhiasan gitu ya. Ada beberapa perhiasan itu dijual. Dari situlah dijadikan modal sampai Tuhan pulihkan sampai luar biasa. Dipulihkan Tuhan 5 tahun itu dipulihkan lebih besar dari yang kehilangan. Jadi coba kita sebagai anak Tuhan fokusnya pada yang masih ada pada kita gitu. Apa yang Tuhan sudah berikan sama kita. Tuhan udah memberkati kita sejauh ini, Tuhan masih memberikan keluarga, Tuhan masih memberikan kesehatan, Tuhan masih memberikan potensi sama kita. Itu yang harusnya kita fokuskan. Bukan pada hal yang negatif kehilangan kita. Makanya Musa waktu dipanggil Tuhan bilang apa sih? Tuhan gak bilang, oh saya mau pakai karena Musa pintar ngomong. Enggak, justru Musa bilang saya gak bisa, saya gak bisa gak punya apa-apa. Tuhan bilangnya apa? Apa yang ada padamu. Jadi yang Tuhan mau kita tuh apa yang ada sama kita itu loh. Gak usah yang kehilangan gak usah dipikirin lagi. Jadi fokus bukan pada apa yang kita gak bisa dapat. Bukan fokus pada apa yang saya gak bisa. Bukan fokus pada apa yang hilang. Bukan fokus pada apa yang saya gak punya begitu kan. Tetapi fokus pada apa yang masih Tuhan kasih. Fokus apa yang Tuhan sudah berikan itu yang harusnya ada dalam diri kita. Sehingga walaupun tadi every single
every single thing in our life, itu segala sesuatu setiap detik bisa mengecewakan kita. Tetapi kalau kita melihatnya kepada fokus yang positif, itu yang harusnya kita menang dari situ ya. Jadi kepahitan itu tidak ada tempat buat hati yang mengucap syukur. Kalau orang yang hatinya selalu mengucap syukur, dia nggak punya kepahitan, nggak ada tempatnya untuk kekecewaan. Jadi mari kita ucapkan syukur. Ucapkan syukur masih kita bernafas, ucapkan syukur masih kita punya keluarga, ucapkan syukur kita masih bisa ibadah. Gak usah mikirin kehilangan, gak usah mikirin orang yang mengecewakan dan segala macam, gak usah. Yang kita pikirin adalah apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya. Itu yang positif. Jadi gini, kalau orang fokusnya, misalnya gini fokus ya, bicara soal fokus. Kalau tadi murid-murid kenapa dia sampai sadar, kemudian dia kembali ke Yerusalem menang atas kekecewaannya karena fokusnya pada apa yang Tuhan berikan. Ya artinya hal yang positif. Kalau kita fokus gini, ini aja ya, tisu aja nih, tisu sama badan saya lebih gede mana? Loh, lebih gede saya lah ya, berkali lipat ini udah berapa. Tapi kalau saudara fokusnya ke tisu, misalnya ini kamera digedein ke tisu, pasti muka saya ini di TV ya, TV online pasti ketutup, nggak ada. Atau sama, misalnya kalau kita ngelihat begini, masalah kita nih, misalnya masalah kita kalau kita, ini masalah misalnya dibalik. Ini masalah kalau kita taruh di depan mata kita, itu udah pasti menutup semua pandangan kita. Kita nggak akan pernah bisa ngelihat masih ada ini, masih bisa begini, masih ada orang yang begini, masih ada Tuhan dan segala, nggak bisa. Kenapa? Karena fokus kita cuma ini loh. Orang itu yang mengecewakan masalah itu di depan mata kita. Tapi mari coba kita fokus kepada apa yang masih kita punya. Ucap syukur dengan apa yang kita punya, apa yang sudah Tuhan berikan. Ya, ada seorang yang bernama Gloria Menkensi, dia pernah jadi pemenang daripada lotre terbesar di dunia. Mungkin pernah dengar lotre terbesar di dunia, mungkin kalau dirupiahkan itu kira-kira 5 atau 6 triliun. Nah, mungkin gak pernah ada lotre seperti itu. Nah, tiba-tiba 1 minggu kemudian dia bilang bahwa sebenarnya sebenarnya bukan dia seharusnya yang dapat hadiah itu. Karena dia memotong antrian. Jadi dia istilahnya kalau kita nyerobot gitu loh ya. Bahasa apa itu ya? Bahasa Jermannya itu nyerobot antrian orang. Harusnya yang dapat itu adalah Mindy Grendel gitu ya. Tapi karena dia nyerobot makanya dia yang dapat. Wah, orang lain kecewa. Tapi apa yang dilakukan oleh Mindy Grendel? Dia enggak. Sekalipun kalau ini dapatnya lotrenya sekian triliun, dia nggak mikir gitu. Dia tetap berkata itu bukan bagian saya. Dia tetap aja saya hidup bisa kok tanpa itu. Dia nggak pernah pusing, orang lain pada kecewa gitu loh. Pada kecewa, kayak gini-gini, ngecam dan segala macam. Tapi dia nyantai aja. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan ucapan syukur. Tahu itu bukan punya dia. Nggak perlu dia pikirin yang dia nggak dapat gitu loh. Yang penting yang masih dia punya kok gitu. Nah jadi kalau kita sebagai anak Tuhan belajar untuk kita melihatnya bukan yang kita nggak punya. Ya seringkali mungkin hamba Tuhan ilustrasikan ngelihat aqua misalnya ya. Aqua setengahnya. Kita lihatnya apa? Setengah kurang atau yang saya punya. Kalau kita sebagai anak Tuhan yang mau menang dari kekecewaan kita berkata saya masih punya setengah. Tapi kalau orang yang pikirannya negatif dia ngelihatnya kekecewaan saya kurang. Ya tadi sama saya kurang. Kenapa saya lahir dari begini? Seharusnya kalau dia nggak cipoa saya udah jadi pengusaha begini. Yang hilang yang masih dipikirin. Seharusnya kalau dia tuh nggak serobot saya waktu itu pasti saya jadi orang yang begini dan segala macam. Seharusnya kalau dia nggak ngecewain pasti saya udah jadi begini dan segala macam. Nggak perlu. Tapi sekarang yang ada pada kita itu yang harus kita syukuri dan itu kita jalani. Ya kan? Kita nggak bisa kok ngerubah orang lain situasi, tapi yang kita bisa ubah adalah diri kita. Bagaimana kita bersyukur dengan apa yang kita ada, yang kita punya dan Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Yang terakhir adalah ayat yang ke-31 ya dari bacaan 30 sampai 32. Di situ dikatakan maka terbukalah mata mereka. Mata mereka terbuka. Jadi ketika ingat kasih Tuhan, ingat apa yang Tuhan sudah lakukan, mata mereka terbuka. Pola pikir mereka berubah. Ya kalau orang buka matanya pasti gitu ya.
Kalau Nada, cucu kami umurnya 1,5 tahun, ngelihat apa-apa, lihat bulan. Wow, ngelihat apa-apa, wow. Jadi ngelihat sesuatu yang buat dia amazing gitu, dia pasti bilang wow. Nah, orang yang pikirannya terbuka kayak gitu, oh wow gitu. Jadi itu kita harus berubah pola pikir kita, cara pandang kita. Nah murid-murid ketika dia udah ingat kasih Tuhan, ingat apa yang Tuhan berikan pada mereka, terbukalah mata mereka. Mereka baru, wah ternyata kita salah. Mesias yang kita harapkan adalah Mesias yang bisa membebaskan umat Israel itu, waktu itu orang Yahudi itu dari penjajahan Romawi. Tapi sebenarnya Mesias yaitu Yesus itu jauh lebih besar. Karena kalau cuma membebaskan orang Yahudi saat itu cuma membebaskan dari penjajahan ya cuma segitu. Tetapi Yesus itu adalah pembebas dosa manusia. Lebih besar dosa dunia, dosa orang-orang yang ada di dunia ini. Pola pikir mereka berubah. Sehingga mereka tidak lagi kecewa, mereka kembali ke Yerusalem. Kemudian bersama dengan murid-murid sampai akhirnya mereka taat dan segala macam mereka memberitakan firman. Nah, saudara kita harusnya pola pikir kita berubah waktu kita menghadapi orang-orang yang mengecewakan, situasi yang mengecewakan, segala hal yang mengecewakan kita. Harusnya pola pikir kita berubah. Oh harusnya begini. Kenapa? Oh kenapa dia mengecewakan? Pasti ada blessing in disguise. Ada berkat yang tersembunyi buat saya nih. Karena apa? Karena kata Roma 8 ayat 28 Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau mungkin ada situasi yang gak mengenakan kita, yang membuat kita kecewa, oke, boleh tadi. Tapi gak berlarut-larut gitu loh. Kenapa? Karena kita langsung berkata, oh itu kan. Coba bilang kiri kanannya, oh supaya ingat ya khotbah saya. Wow gitu kalau enggak ya kan. Nah berubah gitu loh. Kalau ada yang mengecewakan, wah pasti ini saya bakalan diberkati. Iya kan, begitu kalau ada situasi yang tidak mengenakan. Yusuf tadi kan, dia enggak. Daud juga begitu waktu dia dikecewakan dia enggak pasti ya kalau kita hitung-hitung Daud tuh bisa kecewa banget. Samuel datang mengurapi anak-anaknya Isai yang mana yang bakalan jadi raja. Daud tuh enggak ada, Daud tuh di padang pengembalaan. Pasti bapaknya enggak kasih tahu. Ya kan? Atau waktu dia buktinya apa? Koko-kokonya juga merendahkan dia waktu dia ngelihat kakak-kakaknya. Kemudian dia bilang gini, sama siapa tuh domba yang 2-3 ekor gitu loh. Jadi kayaknya dia gak nganggep gitu, gak dianggap gitu loh. Tapi Daud tuh gak pernah kecewa. Kenapa? Karena dia selalu punya pikiran yang tadi. Oh kenapa? Karena dia mikirnya udah itu harus kita kok, keputusannya kita. Makanya Daud tuh selalu bilang, hai jiwaku pujilah Tuhan. Dia selalu perintahkan diri, jadilah tenang gitu kan. Hatiku tenang gitu, dia perintahkan diri sendiri. Saudara kita gak bisa loh, harus tergantung dari situasi kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, istri kita yang membahagiakan kita, pemimpin kita, enggak. Harusnya kita sendiri yang ambil keputusan, saya harus hari ini, saya harus begini, saya harus begini, saya harus bersuka cita. Saya harus menang atas kekecewaan kita, kekecewaan, saya harus begini, saya harus begini. Kenapa? Itu keputusan saya. Bukan karena situasi yang membuat kita jadi baik gitu loh, semuanya enggak. Harus kita yang memutuskan. Kalau orang yang punya sadar tadi, oh pola pikirnya udah berubah. Tapi kalau pola pikirnya enggak berubah enggak bisa. Ya ada seorang yang bernama Arthur Ashley. Arthur Ashley ini AC itu dia gini, dia dulunya dia ada jantung bawaan. Ya ada sesuatu lah dalam jantungnya sehingga operasi jantung. Tapi dalam operasinya itu karena ada transfusi darah akhirnya entah kenapa. Akhirnya dari situ dia kena AIDS. Ya dia adalah seorang juara Wimbledon, pernah juara juga Australia Open, Amerika Open. Dia adalah seorang petenis dunia yang terkenal. Dia adalah seorang Afrika Amerika, ya warga kulit hitam yang pertama kali menjuarai Wimbledon. Nah, kemudian waktu dia kena AIDS seperti itu, jadi kan berturut-turut kan, karena udah operasi jantung, dia kemudian kena AIDS. Ada beberapa orang yang mencela, kenapa kamu masih percaya sama Tuhanmu? Kamu kok udah kayak begitu menderita, padahal katanya kamu percaya Tuhanmu, kok kamu kayak gini. Dia bisa aja kecewa dan bisa aja kecewa sama Tuhan juga gitu kan. Kalau dia nggak cinta Tuhan, tapi seorang AC dia nggak pernah kecewa sama Tuhan. Dia bilang gini sama orang-orang yang yang bikin dia tuh kayaknya seolah-olah
udahlah nggak usah percaya Tuhan, nggak usah sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia bilangnya gini, dari 5 juta orang yang main tenis, itu ada dikurangi nolnya sedikit satu-satu ya. 500 orang yang bermain secara istilahnya bermain secara rutin. Kemudian ada dari 50 juta yang main tenis, ada 5 juta yang main tenis secara rutin. Dari 5 juta itu dikurangi nolnya 1, 500 ribu dia akan belajar secara profesional. Dari 50 ribu, dari 500 ribu dikurangi lagi 0, 50 ribu ikut pertandingan tenis. Dari 5 ribu diantaranya yang berhasil masuk ke Grand Slam. Jadi pertandingan-pertandingan biasanya kan ada masuk. Ya itu dia kualifikasinya bagus, oke. Kemudian dari 50 orang yang masuk ke turnamen. Jadi kalau dikurangi lagi nolnya 1, 50 orang masuk ke turnamen Wimbledon. Kemudian hanya ada 4 orang yang masuk ke semifinal. Dan 2 orang yang masuk ke grand final. Dan salah satunya juara pertama, saya pernah jadi juara 1 di Wimbledon. Waktu saya jadi juara, saya gak pernah bertanya kepada Tuhan, kenapa saya Tuhan? Dari 50 juta orang yang main tenis, kenapa saya yang juara? Dia gak bertanya begitu. Nah sekarang kalau saya sakit, masa saya harus tanya kenapa saya Tuhan? Harus sakit seperti ini, kena AIDS dan segala macam. Berarti saya nggak fair sama Tuhan. Nah tapi seringkali berapa banyak kita. Waktu kita menghadapi persoalan kita tanya sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Kenapa saya Tuhan? Kenapa saya begini Tuhan? Kenapa saya begini Tuhan? Tapi waktu dapat berkat kita nggak pernah nanya Tuhan. Kenapa saya Tuhan yang dikasih berkat? Kita nggak fair. Harusnya kita sebagai anak Tuhan. Kita terima apapun. Karena kita masih punya Tuhan kok yang gak pernah ninggalin kita. Nah, saudara kalau saudara tanya, saya pernah kecewa gak? Bisa, saya pernah kecewa. Tapi saya gak mau hidup dalam kekecewaan. Saya pernah waktu mau nikah sama Pak Marco dia bilang, pendeta kan kami 10 bulan tuh Pak Marco sudah di Sulawesi, saya masih di Jakarta. Terus dia bilang waktu ketemu itu pendeta yang di sana udahlah brur, gak usah ke Jakarta lah katanya, sudah nikah sama yang di sini, dia juga sama lulus Alkitab, sekolah Alkitab, udah nikah sama dia, udah kayak gitu ya. Tapi saya gak kecewa tuh, saya tetap ke sana, pelayanan saya tetap baik. Nah kemudian saya pulang ke Jakarta, kenapa? Setelah kami hampir 1 tahun di sana saya pulang dulu, saya bilang kenapa? Karena janjinya 3 bulan setelah itu kita mau diutus ke daerah lain. Saya pikir gini, kalau saya udah ke daerah saya harus jadi pemimpin. Kalau saya jadi pengerja walaupun ngurusin sekolah Alkitab saya gak mau. Gitu kan, jadi saya balik, saya pulang, saya bilang kita pulang lah. Tapi akhirnya apa, Pak Markus diadili begitu rupa gitu kan. Diadili begitu rupa, salah satunya ucapan itu muncul. Tuh kan brur dulu baik-baik nurut. Tapi setelah istri datang brur jadi kayak gini, coba. mau kecewa gak? Nah buat saya gak apa-apa tuh. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan kasih yang terbaik. Coba waktu saya dengar misalnya, wah itu udah dijodohin begini-begini sama ini udah pasti. Enggak, justru kalau saya berpikirnya selalu begitu. Saya udah punya anti gores nih tadi kan, udah punya anti gores. Jadi kalau ada kayak gitu saya lihatnya apa? Justru kebaikannya. Kalau dijodohin dia tetap sama saya berarti kan, wah gitu kan, berarti cintanya lebih gitu kan. Istilahnya benar-benar bucin gitu kan, benar-benar cinta gitu kan. Makanya sampai Karen tuh gitu ya, berapa bulan lalu dia masih Karen bilang, Mama tuh ya, papa itu ya kalau gak ada mama bisa mati loh ma katanya. Berapa hari lalu dia bilang gini, mama tuh kayak, papa tuh kayak sama mama kayak masih pacaran ya. Saya suka telepon-telepon kan, kalau saya kemana gitu, udah lama gak ada kabar dia pasti telepon. Jadi si Karen tahu gitu kan, itu biasa papa tanya kita di mana. Jadi nah saya gitu aja ambil positifnya gitu loh. Saudara kalau dikecewain apa, situasi gak mengenakan, ambil pola pikir kita, oh pasti ada berkatnya. Karena apa, Yakobus 1 ayat yang ke Yakobus 1 ayat yang ke di situ dibilang gini, anggaplah ayat yang kelima ya. Anggaplah angkat yang kedua, anggaplah sebagai satu kebahagiaan kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi saudara kalau ngadepin pencobaan, orang kecewain kan salah satu pencobaan juga. Anggaplah kebahagiaan gitu loh. Pasti nih ada berkatnya.
Pasti nih ada berkat Tuhan yang luar biasa. Coba ya, jadi Bapak Ibu ambil itu loh, pola pikir yang berubah. Mulai sekarang jangan jadi orang yang gampang baper gitu ya. Nah kami dulu begitu, saya dulu tuh nuntutnya banyak sama Pak Markus. Saya gini, wah kenapa ya dia gak romantis, kenapa ya kalau saya minta tolong 5 aja barang tolong dibeliin. Datangnya cuma 3 ya. Zaman dulu belum ada HP gitu kan, lupa gitu kan. Begini ya kenapa ya lambat ya. Saya lihatnya dari mana? Yang kurangnya. Harusnya kan saya lihat positifnya dong. Ya kan pola pikir saya yang berubah, oh ini suami yang terbaik yang Tuhan kasih. Saya harus berbahagia. Saya harus lihat pandangnya dari positif. Oh dia orang yang cinta Tuhan. Itu yang harus saya lihat. Oh terlebih semua duitnya dikasih ke saya. Ya enggak gitu ya. Maksudnya saya harus lihat positifnya dong gitu kan. Jadi coba Bapak Ibu saya percaya kalau pola pikir kita berubah. Apapun situasi boleh tidak mengenakan. Boleh orang lain mengecewakan gitu kan. Tetapi kalau kita berkata Tuhan yang melakukan itu semuanya pasti Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Amin. 3 perkara ini biarlah kita mau renungkan dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur buat firman Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian, ku datang Tuhan pada salib itu. Ku ingat cintanya yang besar, cinta Tuhan pada saya. Kemudian kita datang pada kaki Tuhan, di sana ada pengampunan dosa. Siapapun yang pernah mengecewakan kita, ampuni. Karena kita pun sudah diampuni oleh Tuhan. Apapun situasi tidak mengenakan kita pernah dibawa mungkin sampai ke lembah kekelaman. Tapi kita mau datang di kaki Tuhan dan Dia akan mengangkat kita. Amin. 3 hal ini ya, tadi kita mau lakukan. Ingat cinta Tuhan, ingat apa yang Tuhan sudah berikan, hal yang positif. Dan pola pikir kita harus berubah. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Dan ku datang pada saksinya. Sana ku dapat ampun dosa. Datang pada Tuhan. Ku datang pada salib itu. Kami datang Tuhan, bawa hati kami, bawa hidup kami Tuhan. Kami ingat cinta-Mu yang besar Tuhan. Aku dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Biar musik saja naikkan pujian ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Saya nggak tahu situasi apa yang pernah mengecewakan Bapak Ibu Saudara. Orang yang pernah mengecewakan, mungkin itu orang yang terdekat pernah mengecewakanmu. Atau mungkin engkau merasa bahwa Tuhan pernah mengecewakanmu. Rasanya engkau belum bisa berhubungan intim dengan Tuhan, dengan lebih dekat lagi sama Tuhan. Siang hari ini datang kepada Tuhan. Ingat kasih kebaikan Tuhan yang pernah Dia lakukan dalam hidupmu. Kalau ada orang yang pernah mengecewakan Bapak Ibu Saudara, ingat salib Tuhan. Di sana pun kita diterima apa adanya. Kita belajar juga menerima orang lain apa adanya mereka. Kalau engkau mungkin belum bisa menerima latar belakangmu sampai hari ini, datang sama Tuhan. Tuhan, ajak saya bersyukur dengan apa yang ada. Sampai saya sejauh ini. Saya dilahirkan dari keluarga siapa dan segala macam. Terima, kita berdamai. Kita akui mungkin kita pernah kecewa dengan orang tua kita, dengan siapapun. Kita akui itu. Dan kita berkata, Tuhan,
Kalau aku mengingat salib Tuhan, ada penerimaan di sana, ada pendamaian di sana. Ada kasih-Mu yang besar Tuhan. Siapakah saya Tuhan? Kalau saya kecewa dengan situasi, dengan orang dan segala macam. Siang hari ini kita mau ingat kasih Tuhan yang mengampuni kita. Yang menerima kita apa adanya. Ketika engkau datang di kaki Tuhan, Dia akan memulihkanmu. Dia akan memakai engkau lebih lagi, lebih dahsyat lagi. Engkau akan diberkati dengan luar biasa. Orang-orang yang dipulihkan Tuhan, dia yang akan menerima aliran sungai surgawi itu mengalir dalam hidup kita. Sama seperti pipa yang ada tersumbat karena kekecewaan. Kalau ada pipa air kesumbat, pasti dia tidak akan ada aliran. Sulit sekali ada aliran. Kalau hidup kita ada kekecewaan yang kita terus simpan. Kita bahkan bisa jadi bisa jadi orang yang sakit, mengalami sakit penyakit. Tidak ada aliran surgawi, tidak ada air kehidupan, tidak ada lagi berkat yang mengalir dalam hidup kita. Itu sebabnya mari pada siang hari ini kita mau mengampuni, kita mau datang kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, haleluya. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya yang besar, ku ingat cintanya yang besar, dan ku datang pada kakinya, dan ku datang pada kakinya. Kami tersungkur di hadapan-Mu Tuhan, kami tahu Engkau hadir di tempat ini Tuhan, menjamah setiap kami Tuhan, memeluk setiap kami Tuhan, haleluya. Ku datang pada salib itu. Engkau melihat hati setiap kami Tuhan. Ku ingat cintanya yang besar, dan ku datang pada kakinya, dan ku datang pada sana ku dapat pemulihan, sana ku dapat pemulihan. Kita naikkan pujian lebih lembut lagi di hadapan Tuhan. Ku datang pada salib itu. Kalau mungkin engkau nggak tahu ke depannya seperti apa, datang sama Tuhan. Kau minta pemulihan dari Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Dan ku datang pada kakinya. Sana ku dapat pemulihan. Sana ku dapat pemulihan. Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan. Ini kami Tuhan. Kalau ada orang-orang yang pernah mengecewakan kami siang hari ini, kami melepaskan pengampunan karena Engkau lebih dahulu mengampuni kami Tuhan. Kalau ada orang-orang yang pernah mengkhianati kami Tuhan, kami juga Tuhan menerima mereka apa adanya Tuhan, mengampuni mereka. Kalau kami pernah dibuat sampai kami tidak berdaya, bangkrut dan segala macam, hari ini kami juga mau melepaskan pengampunan. Karena Engkau lebih dahulu menerima kami apa adanya Tuhan. Terima kasih Bapa buat siang hari ini, bahwa kami menjadi umat-Mu yang sungguh-sungguh menang dari kekecewaan. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang kalah terus Tuhan, yang hidup terus Tuhan, dibawa kepada sakit hati demi sakit hati. Kami membawa mayat di dalam tubuh kami Tuhan. Tapi siang hari ini kami mau deklarasikan bahwa kami adalah orang-orang yang menang. Yang hidup di dalam kemenangan Tuhan. Karena kami tahu kami sudah dimerdekakan oleh kasih Kristus. Salib Kristus yang memenuhi kami semua Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk Ibu Agustina atas firman-Nya yang begitu memberkati kita. Siapa yang mau untuk
punya hati yang baperan, kita harus mungkin pasang anti gores ya. Nah kalau mau tahu dijualnya di mana, boleh mungkin setelah ibadah ini kita datangin Ibu Agustina, tanya jualnya di mana anti gores untuk hati ya. Oke. Di sini ada yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Citra Garden 2. Oke, puji Tuhan, berarti semuanya adalah jemaat-jemaat yang setia. Ya, sebentar kita akan melihat informasi-informasi dari GBI Citra 2. Kami persilakan. Dulu kamu segini. Oke, ini bukannya berarti videonya rusak ya. Awalnya pertama saya lihat juga saya pikir videonya rusak. Tapi itu ternyata bukan ya. Ini maksudnya adalah bahwa ibadah RPBI yang biasanya dilaksanakan setiap hari Minggu jam 15.30 untuk tanggal 23 dan tanggal 30 April itu akan digabung di ibadah umum jam 7.30 dan jam 10. Jadi untuk tanggal 23 dan 30 yaitu minggu depan dan minggu depannya lagi ibadah RPBI tidak dilaksanakan di jam 15.30 tapi digabung di ibadah umum jam 7.30 dan jam 10 pagi. Itu di sini ada barcode-nya, jadi untuk informasi lebih lanjut boleh kita scan barcode-nya ya. Di sana nanti bisa ada informasi-informasi. Oke, sungguh kreatif banget ya anak-anak RPBI. Oke, dan untuk yang selanjutnya kami di sini mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang punya hati yang rindu untuk bersama-sama dengan kami melayani di tempat ini. Kita membuka untuk kreatif ministry yaitu bagian musik, bisa mendaftar ke Om Erwin yang sedang main keyboard ini, atau kalau yang juga punya rindu ingin melayani di bagian nari, bisa mendaftar kepada Ibu Litawi, dan tamborin kepada Melina, untuk singer kepada Krisendi, untuk lighting kepada Koyongki, dan untuk sound kepada Stevi. Selain itu juga bisa mendaftarkannya ke PKS masing-masing. Oke, terima kasih. Saya serahkan ke Pak Markus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah kita hari ini. Sudah diberkati Tuhan lewat firman Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya.
Kita bersyukur pada Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menyempurnakan seluruh rangkaian ibadah kita dari mulai kita memuji menyembah Tuhan dan lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan memberkati kita sekalian. Dan saudara bisa mengamenkan setiap kata kalimat yang menurut saudara itu akan menjadi kenyataan dalam hidup saudara. Diberkatilah saudara, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu. Apapun yang kau kerjakan dan kau cita-citakan, Tuhan buat berhasil. Jangan pernah takut menghadapi tantangan hidup ini karena Tuhan selalu menyertai engkau. Dan biarlah damai yang dari Tuhan, sukacita dari Tuhan, berkat yang sempurna datang dari Allah Bapa kita di surga yang penuh damai dan mengawali dan melebihi dari akal pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Dan melalui tuntunan penyertaan Roh Kudus turun atas hidup saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Shalom, Haleluya. selamat Thank you. sore.